Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar pengolahan citra digital yang telah kami lakukan. Judul dari tugas besar yang kami usulkan adalah segmentasi citra dari magnetic resonance imaging atau MRI tumor otak menggunakan metode active contour. Di mana anggotanya sendiri terdiri dari saya sendiri, Fitria Urbah, kemudian ada Mbak Hairunisa Ismahanifah, lalu ada Habibatul Askia. Pada pembahasan pertama akan dipaparkan mengenai latar belakang dari penelitian yang kami usulkan berikut dengan rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Tumor otak merupakan penumpukan massa atau pertumbuhan sel-sel abnormal pada otak. Tumor otak sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu tumor jinak atau non-kanker dan tumor ganas atau kanker. Pada tumor jinak, sel tumor ini tumbuh secara lambat dan tidak cepat membesar. Sedangkan pada tumor ganas, sel tumor tumbuh dengan cepat dan menyerang jaringan sehat lainnya. Tingkat keparahan atau stadium kanker ini ditentukan berdasarkan perkembangan sel kanker. Nah, ada 4 jenis stadium kanker otak, yaitu stadium 1, 2, 3, dan 4. Untuk mengetahui perkembangan tumor otak ini, biasanya dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan, salah satunya dengan scan seperti MRI. MRI atau Magnetic Resonance Imaging merupakan peralatan radiologi yang memanfaatkan magnet besar dan gelombang frekuensi radio untuk mendapatkan citra otak. Nah, citra otak hasil scan MRI ini kemudian akan dianalisis oleh dokter untuk mengidentifikasi tumor otak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lainnya seperti pengukuran luas tumor. Nah, biasanya dokter di sini melakukan pengukuran luas tumor secara manual menggunakan teknik region growing. Dalam mendiagnosa tumor, dibutuhkan keahlian dan pengalaman yang cukup agar hasil yang diperoleh tepat dan akurat, sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat juga. Namun biasanya diagnosa dan pengukuran luas tumor yang dilakukan secara manual bisa saja terjadi kesalahan dikarenakan kualitas citra hasil MRI yang susah dibaca, seperti terdapat noise yang mengganggu penglihatan ataupun keterbatasan mesin MRI. Nah, untuk mengatasi kekurangan tersebut, pengolahan citra digital di sini memungkinkan dapat digunakan dalam mendiagnosa tumor otak, yaitu dengan segmentasi tumor. Segmentasi merupakan proses mempartisi citra ke dalam beberapa kelompok piksel yang identik sesuai dengan beberapa kriteria. Dalam mendiagnosa tumor, segmentasi ini memiliki peranan penting karena dapat memisahkan area tumor dan non-tumor pada citra MRI. Nah, salah satu metode segmentasi yang dapat diterapkan yaitu metode active contour. Metode active contour merupakan teknik segmentasi citra yang sensitif, adaptif, dan mudah menemukan batas-batas objek yang penuh noise. Metode ini juga dapat mengelompokkan citra dengan akurasi tinggi, sehingga dalam hal mendiagnosa tumor akan menjadi lebih cepat. Nah, metode active contour ini beberapa telah diusulkan dalam penelitian seperti yang dilakukan Fitriah pada tahun 2020. Fitriah mengusulkan penelitian yaitu delineasi target volume tumor otak menggunakan metode active contour. Selain itu, Maiza Nadia Putri juga melakukan penelitian pada tahun 2021 mengenai perbandingan pengukuran volume tumor otak menggunakan teknik manual dan metode active contour. Selain itu, metode active contour ini digunakan oleh Han pada tahun 2017 pada penelitian tentang segmentasi citra MRI menggunakan active contour untuk mendeteksi tumor dan non-tumor. Nah, berdasarkan dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengusulkan penelitian menggunakan active contour untuk mempermudah proses pengukuran luas tumor otak berdasarkan citra MRI. Berdasarkan latar belakang tersebut, disusunlah dua rumusan masalah,
yaitu yang pertama, bagaimana melakukan segmentasi citra MRI glioblastoma menggunakan metode aktif kontur, dan yang kedua, bagaimana menghitung luas tumor otak dari citra MRI glioblastoma. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melakukan segmentasi citra MRI glioblastoma menggunakan metode aktif kontur dan untuk menghitung luas tumor otak berdasarkan citra MRI glioblastoma. Nah, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu implementasi metode aktif kontur dalam penghitungan luas tumor otak glioblastoma, dan juga dapat membantu dokter dalam menghitung luas tumor otak glioblastoma berdasarkan citra MRI yang nantinya akan berguna untuk penanganan tumor otak. Untuk selanjutnya ialah tinjauan pustaka. Yang pertama ialah tumor otak. Tumor otak ini merupakan suatu massa jaringan yang berkembang secara tidak wajar. Tumor ini membuat cara otak penderitanya menurun, kemudian membesar rongga tengkorak hingga menyebabkan kerusakan pada jaringan saraf. Tumor otak ini dibagi menjadi dua, ialah tumor otak jinak atau non-kanker. Yang kedua ialah tumor otak ganas atau kanker. Untuk tumor otak jinak ini tidak seagresif tumor otak ganas karena itu tadi perkembangan selnya tidak mengandung sel kanker. Tumor ini berkembang secara bertahap dan cenderung tidak menyebar ke jaringan lain. Tumor otak yang berbahaya ialah yang mengandung sel pertumbuhan yang ganas dan kemungkinan besar tidak memiliki tepi yang jelas. Tumor ini terlihat semakin berbahaya karena tumbuh dengan cepat dan dapat menyerang bagian otak yang berbeda. Karena itu disebut tumor otak ganas. Untuk selanjutnya ialah magnetic resonance imaging atau juga bisa disebut MRI, yang merupakan suatu teknik citra medis dalam pemeriksaan menggunakan medan magnet dan sinyal frekuensi radio RF yang menghasilkan rekaman citra struktur anatomi, keberadaan penyakit, dan berbagai fungsi biologis dalam tubuh manusia. MRI juga menghasilkan gambar yang sangat berbeda dari gambar yang dihasilkan oleh modalitas pencitraan lainnya. Perbedaannya ialah proses MRI ini secara selektif mencitrakan beberapa karakteristik jaringan yang berbeda. Karena itu, jika proses patologisnya tidak mengubah satu karakteristik jaringan dan menghasilkan kontras, itu mungkin terlihat dalam gambar karena efeknya pada karakteristik lain yang menyebabkan proses MRI ini menjadi agak lebih kompleks daripada kebanyakan metode pencitraan lain. Yang kedua ialah segmentasi citra. Merupakan proses yang digunakan untuk mengidentifikasi objek pada citra yang mana dilakukan pemisahan gambar menjadi bagian ke dalam wilayah, kemudian mendeteksi dan mengidentifikasi objek dalam penggunaan fungsi dan algoritma yang diprogram. Berikut ini contoh penerapan segmentasi citra. Yang terakhir ialah active contour, yang merupakan jenis teknik segmentasi yang dapat didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan energi dan batasan untuk pemisahan piksel yang diinginkan dari gambar untuk pemrosesan dan analisis lebih lanjut. Untuk penerapannya dalam pengolahan citra ialah untuk menghaluskan bentuk hal pada citra dan membentuk kontur tertutup untuk wilayah tersebut. Model
aktif kontur ini meliputi snake model, balloon model, gradient vector flow, snake model, dan geometrik atau geodesic kontur. Lalu selanjutnya akan dipaparkan mengenai demo dan juga hasil dari segmentasi citra MRI tumor otak. Oke, jadi ini merupakan algoritma dari segmentasi citra MRI otak dengan menggunakan MATLAB. Nah, di sini yang pertama kami mengumpulkan data terlebih dahulu, di mana data kami ini berupa file MRI dengan formatnya itu adalah DCOM. Nah, sehingga di sini tulisannya adalah .tcm. Nah, kemudian karena kami ingin mengetahui bagaimana sih bentuk dari atau isi yang ada di dalam file DCOM itu sendiri, bagaimana gambarnya, maka di sini kami melakukan pembacaan terhadap file DCOM, di mana algoritmanya itu adalah I sama dengan double DCOM read. Jadi menggunakan DCOM read, kemudian di sini adalah nama filenya dengan formatnya adalah DCOM. Lalu kami tunjukkan atau kami tampilkan gambarnya seperti apa. Lalu setelah itu, di dalam file DCOM sebenarnya ada yang namanya metadata. Nah, di sini metadata ini mengandung berbagai informasi atau data terkait file tersebut. Sehingga untuk membacanya atau melihatnya, kami menggunakan DCOM info. Berikut merupakan nama filenya. Setelah itu yang kami lakukan adalah kami mengonversi kelas data menjadi 8 bit. Tujuannya agar pixelnya itu maksimal adalah 255. Jadi untuk mengecilkan gambarnya agar tidak terlalu besar. Kemudian setelah itu dilakukanlah segmentasi region tumor otak. Jadi di sini untuk memisahkan atau untuk memberikan batasan antara tumor otak dengan jaringan otak yang masih normal. Itu menggunakan metode aktif kontur. Nah, di sini kami membuat kotak terlebih dahulu atau rectangle dengan warnanya itu adalah kuning. Kami memilihnya kuning agar terlihat jelas, sebab kuning merupakan warna yang kontras. Lalu selanjutnya kami membuat next. Jadi ini melakukan masking. Setelah itu kami memanggil aktif kontur. Lalu setelah membuat seperti ini, kami menampilkan hasil contouringnya seperti apa yang mampu mengikuti bentuk dari tumor otaknya. Sehingga setelah menampilkan hasil contouring dan di situ sudah jelas menunjukkan bahwa letak tumornya itu di sebelah sini, maka yang kami lakukan selanjutnya adalah kami melakukan perhitungan dari luas tumor tersebut dengan melakukan penghitungan luas hasil contouring. Nah, untuk menghitung luas dari tumornya, di mana satuannya adalah milimeter kuadrat, kami menggunakan informasi yang ada di metadata, yaitu menggunakan pixel spacing, sehingga didapatkan luas tumor tersebut itu satuannya adalah milimeter pangkat 2. Setelah itu baru kita tampilkan luas hasil konturnya seperti apa. Nah, ini kita coba untuk running atau kita jalankan. Maka untuk yang pertama, gambar dari otaknya itu, gambar dari MRI-nya itu adalah seperti ini. Ini merupakan gambar dari MRI-nya. Dapat kita lihat bahwa pada MRI ini letak tumor adalah yang sebelah sini, jadi yang berwarna putih. Oke, setelah itu yang kita lakukan selanjutnya adalah kita melakukan segmentasi. Jadi di sini sebenarnya segmentasinya itu adalah semi otomatis, karena di sini kita harus melakukan secara manual terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan segmentasi di sini gambarnya bisa kita perbesar agar lebih jelas lagi. Kemudian di sini kita buat rectangle atau kotak, kita tarik seperti ini. Kemudian kita tunggu, dan di sini dia akan melakukan seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari contouringnya. Nah, karena ini sudah jelas, dia sudah menunjukkan bahwa ini merupakan hasil dari segmentasinya. Di sini sudah menunjukkan bahwa tumornya adalah yang ini dengan metode aktif kontur, maka di sini telah terhitung secara otomatis luasnya tadi. Jadi luas tumor itu didapatkan 754,3594 mm pangkat 2. Kemudian kita akan mencoba satu sampel lagi. Misal kita ingin mencoba otak 22. Nah, di sini kita tulis otak 22, otak 22. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, di sini tampak jelas bahwa
tumornya itu lebih besar daripada sampel yang pertama tadi. Nah, di sini kita ingin menguji apakah metode aktif kontur ini juga bisa untuk melakukan segmentasi pada tumor yang dia lebih besar. Jadi di sini kita lihat ini tumornya, kemudian kita lakukan seperti tadi, kita buat rectangle agar bisa dilakukan contouring. Jadi kita buat rectangle seperti ini, kita tarik. Dan didapatkan hasil segmentasinya adalah seperti ini. Ya, jadi dia sudah otomatis menunjukkan bahwa ini adalah tumornya, jaringan tumornya. Lalu di sini sudah jelas bahwa ternyata luas tumornya memang lebih besar, yaitu 272,7535 mm pangkat 2. Sehingga apabila dilaporkan, kita di sini melakukan percobaan kepada lebih dari 20 citra MRI otak, atau spesifiknya adalah 24 citra MRI otak. Karena untuk mendapatkan data citra MRI otak secara publik itu cukup sulit. Nah, oleh karena itu dengan 24 data tersebut kami mencoba melakukan satu persatu segmentasinya dan didapatkan luas tumornya adalah seperti berikut ini. Untuk di presentasi kami hanya menampilkan 2 karena kalau ditampilkan semuanya akan terlalu banyak, sehingga untuk sisanya itu berada di laporan yang telah kami buat. Jadi di laporan kami di sini sudah kami tuliskan secara lengkap mulai dari citra 1 hingga citra yang ke-24. Dan semuanya mampu mendeteksi letak tumornya, walaupun ada beberapa kasus yang tidak sempurna, seperti di citra 7 ini. Mengapa? Karena apabila kita lihat citra 7 ini cukup menyebar. Pada kasus ini letak tumornya cukup menyebar, sehingga ini metode aktif kontur akhirnya belum terlalu maksimal ternyata di tumor yang letaknya itu menyebar seperti ini. Sehingga di sini ada beberapa bagian yang tidak berhasil dilakukan segmentasi. Di sini sudah secara lengkap kami tuliskan hingga citra yang ke-24. Maka dari itu, berikut adalah kesimpulan yang kami dapatkan dan juga saran yang kami berikan. Jadi kesimpulan kami adalah berdasarkan hasil pengujian pengukuran luas tumor otak dengan metode aktif kontur pada data MRI otak yang telah kami lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa metode aktif kontur ini dapat membagi citra menjadi klaster yang membedakan bagian tumor dan bukan tumor, atau bagian tumor dengan jaringan otak yang masih normal. Sehingga karena bisa membagi seperti itu, karena bisa melakukan segmentasi, maka dapat dilakukan juga proses perhitungan luas area tumor. Nah, namun ternyata untuk metode aktif kontur ini setelah kami lakukan masih ada beberapa kekurangan. Untuk data yang kami dapatkan sendiri, sebenarnya ada kekurangan, yaitu kami belum mendapatkan data asli dari luas tumornya. Sehingga karena di sini kami tidak mendapatkan data luas tumor aslinya, maka kami tidak bisa melakukan evaluasi hasil segmentasi dengan metode aktif kontur. Sehingga harapan untuk penelitian selanjutnya adalah sebaiknya mencari data atau mencari MRI otak yang juga memiliki luas tumor aslinya, sehingga nanti bisa dievaluasi apakah hasil segmentasinya itu sudah mendekati yang sesuai atau sudah mendekati yang asli atau belum. Kemudian yang kedua adalah ternyata metode aktif kontur ini masih kesulitan untuk mendeteksi tumor otak yang menyebar ke beberapa jaringan yang normal. Jadi, metode aktif kontur ini sangat baik apabila tumor otaknya itu mengumpul menjadi satu, tetapi kalau menyebar, masih ada kesulitan untuk mendeteksinya, sehingga diperlukan metode yang terbaru yang mampu melakukan segmentasi citra MRI otak dengan tumor yang menyebar pada otak tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.